Setelah kita membaca, kita akan membahas teks anekdot bersama penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semuanya sehat ya. Sebelum melakukan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar belajar kita hari ini lancarkan dan sangat dipahami. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Nah, teman-teman, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu pengen bertanya, apakah di antara kalian itu pernah mendengar tentang suatu cerita lucu, tapi itu menyindir atau suatu keadaan? Contohnya itu, wah, rajin sekali datang ke sekolah, sampai bel masuk baru muncul. Nah, itu kan kayak suatu pujian tapi dengan cara menyindir. Nah, ternyata cerita seperti itu bisa digunakan untuk menyampaikan kritik. Hari ini kita akan belajar bagaimana kritik bisa disampaikan dengan cara yang lucu melalui teks anekdot. Nah, teman-teman, coba lihat di sini ya. Lihat pada gambar yang Ibu sudah lihatkan. Pernah tidak kalian mengalami situasi seperti gambar di atas? Nah, mengapa sih tokoh pada gambar di atas ini terlihat sangat panik? Menurut kalian, apakah kalimat dalam gambar itu hanya humor atau ada kritik sosialnya? Mengapa kritik kadang lebih mudah diterima jika disampaikan dengan humor? Ada yang tahu, teman-teman? Yuk kita jelaskan. Nah, jadi di sini Ibu akan menyampaikan apa sih yang akan kita pelajari hari ini tuh. Yang pertama yaitu memahami teks anekdot, dan yang kedua mengenali ciri-cirinya teks anekdot. Yang ketiga ada yang tahu? Memahami struktur teks anekdot. Yang keempat yaitu menganalisis unsur kebahasaannya. Dan yang terakhir, kalian bisa membuat teks anekdot sendiri dengan kemampuan kalian masing-masing. Baik teman-teman, Ibu ingin bertanya, apakah di antara kalian ini ada yang memahami teks anekdot atau ada yang pernah lihat di internet atau dimanapun itu tentang teks anekdot? Ada yang tahu? Bagus, sekarang kita lihat pengertiannya ya. Jadi, teks anekdot itu merupakan cerita singkat yang lucu dan menarik. Tapi di balik kelucuannya terdapat kritik atau sindiran terhadap suatu keadaan. Jadi, tujuan utama teks anekdot itu bukan hanya membuat orang tertawa, tapi juga mengajak kita berpikir mengenai suatu masalah sosial. Nah, sekarang kita akan menjelaskan ciri-ciri teks anekdot. Yang pertama yaitu bersifat lucu. Yang kedua, mengandung sindiran. Dan yang ketiga yaitu terdapat kritik sosialnya. Yang keempat yaitu menghibur. Yang terakhir yaitu memiliki tujuan tertentu. Nah, jadi tidak semua cerita itu termasuk teks anekdot ya. Yang membedakan adalah adanya pesan dan kritik yang ingin disampaikan. Mengapa teks anekdot dibuat? Nah, ada yang tahu mengapa sih teks anekdot itu dibuat kalau hanya untuk menyindir? Nah, karena dapat menghibur, menyampaikan kritik, mengajak masyarakat lebih peduli terhadap masalah yang terjadi. Nah,
Anak-anak, tadi Ibu sudah menjelaskan banyak tentang penjelasan teks anekdot. Lalu sekarang Ibu akan menjelaskan tentang struktur teks anekdotnya ya. Yang pertama yaitu ada abstraksi. Abstraksi itu adalah pembukaan cerita dari teks anekdot. Yang kedua yaitu orientasi. Orientasi itu pengenalan tokoh dan situasinya. Lalu yang ketiga krisis. Krisis yaitu muncul masalah atau konflik. Nah, yang keempat yaitu reaksi. Cara tokoh menyelesaikan masalahnya. Yang kelima yaitu penutup atau pesan cerita. Nah, bisa lihat di sini ya teman-teman, Ibu sudah memperlihatkan contoh teks anekdot. Nah, menurut kalian itu bagaimana yang menjadi krisisnya? Dan menurut kalian, jelaskan sih yang mana menunjukkan reaksi. Nah, anak-anak, sekarang dengarkan Ibu dulu ya. Selain ada struktur teks anekdot juga memiliki ciri kebahasannya. Misalnya kalimat langsung, kata kerja aksi, konjungsi waktu, dan yang keempat yaitu pertanyaan retoris. Nah, yang terakhir bahasa yang lucu namun mengandung sindiran. Nah, anak-anak, sekarang saatnya kalian itu membuat contoh teks anekdot. Temanya bebas, bisa mengenai sekolah, lingkungan, media sosial, dan kebersihan. Bisa juga kedisiplinan atau masalah yang ada di sekitar kalian. Tapi tetap ingat ya, harus terdapat abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Silakan kerjakan dengan waktu 15 menit. Baik, siapa yang bersedia untuk menjelaskan ke depan? Wah, bagus sekali, humornya menarik, kritiknya juga mudah dipahami. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah belajar banyak tentang pengertian teks anekdot, yang kedua ciri-ciri, yang ketiga tujuan, yang keempat struktur, yang kelima kaidah kebahasaan, hingga kalian membuat teks sendiri. Nah, Ibu ingin bertanya nih, apa yang paling dipahami dari semua yang Ibu telah jelaskan? Apakah ada yang sulit? Atau sebaliknya, kalian memahami semuanya? Bagi yang belum mengumpulkan dan masih belum sempurna teks anekdotnya, boleh disempurnakan di rumah masing-masing dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Nah, semoga pembelajaran ini sangat bermanfaat dan kalian semakin memahami bahwa kritik dapat disampaikan dengan cara yang santun, kreatif, dan menghibur melalui teks anekdot. Mari kita tutup bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.